Anis, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyyis shalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yubsita lahu fi rizqihi aw yatula fi umrihi falyattasil rahimah. Wa ba'du, al-mukarramun yang saya hormati, saya muliakan, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, yang kenal dan yang tak saya kenal. Kita muliakan bersama segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Muslimin ini. Bapak Ketua, salam kenal Pak ya. Segenap kepengurusan, wakil ketua, sekretaris, bendahara, tim dakwah, para penasehat. Dulu saya pernah ceramah di sini waktu Ustadz Taubatan Nasuha masih di sini. Entah 2-3 tahun yang lewat kan? Selepas itu dia. Waktu berlalu begitu cepat. Kemudian ada juga Ketua Masjid Rohbatul Ma'ruf, saya kenal beliau, bertemu di beberapa pengajian, Pak Fajri Umar. Siapa kan? Semua yang hadir pada malam ini, saya cari mana yang wajahnya tak asing, tak ada. Abang itulah yang wajah hijau. Mudah-mudahan berkah silaturahim kita pada malam ini, kita minta kepada Allah, Allahumma man kana mahmuman fafarrij hammah. Andai ada di antara kita pada malam ini yang sedang bersedih, semoga Allah angkat kesedihannya, amin. Wa man kana maridhan fashfi, yang sedang sakit, keluarganya, orang tuanya, anak cucunya, semoga Allah sembuhkan, amin. Wa man kana makruban fanafis kurbah, yang sedang kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya, amin. Wa man kana madyunan faqdi dainah, yang sedang terlilit terhimpit hutang, semoga Allah bantu menyelesaikannya, amin. Mak banyak juga yang berhutang ya. Pikir tak ada tadi kan. Pikir di Panam aja yang amin kalau udah cerita hutang kan. Rupanya simpang 3 ya juga. Saya doakan Bapak Ibu yang kaya-kaya tambah kaya, yang susah-susah tambah. Iya, tambah kaya, amin. Saya doakan yang kaya tambah kaya. Memang sedikit yang siap kaya itu sedikit Pak. Entah 7 orang yang aminnya tadi. Coba tes kita ulang. Mudah-mudahan yang kaya tambah kaya. Nah, itu enak sih kan. Semoga
kita semua dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca qori kita tadi di pertengahan ke ujung kalimat itu kita hafal. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling takut, paling dekat, paling taat, paling memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang bertakwa. Maka kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, idzal mar'u lam yalbis siyabat tuqa, kalau seseorang belum memakai pakaian takwa, tajarrudu uryanan, dia tetap dianggap tidak berpakaian sekalipun pakaian indah membalut tubuh. Walaupun gamis yang kita pakai, ibu pakai baju mahal 65 juta. Kalau baju perempuan apa namanya? Yang macam jubah. Gamis namanya itu. Iya, Bu. Kalau laki-laki jubah ya, gamis. Dia banyak tuh, gamis Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, memang banyak tuh. Ada kawan gamisnya, Bu, 59.600.000. Iya. Sebiji. Satu. Kalau dia belum memakai pakaian takwa, dia tetap dianggap tidak berpakaian sekalipun pakaian indah membalut tubuh. Pakaian istimewa itu adalah takwa. Nah, takwa ini rupanya bukan hanya sholat. Betul, Pak? Al-Baqarah 1-5 bagian takwa itu sholat. Kalau kita baca Al-Baqarah 183, takwa itu puasa. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kalian mudah-mudahan jadi takwa. Betul, puasa itu membentuk manusia menjadi takwa. Rupanya tak cukup hanya di situ. Bertakwa ini harus menjaga dua jalur. Pertama yang disebut vertikal, hubungan kepada Allah, sholat, puasa vertikal. Ada juga jalur sesama manusia, kalau kita sebut horizontal, hablum minan nas. Itulah yang Allah sebut di surah Ali Imran 112, duribat alaihimuz zillah, kata Allah, ditimpakan kepada kalian zillah, kehinaan, ainama sukifu, dimanapun kalian tinggal, kemanapun kalian pergi, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali apabila kalian menjaga dua hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, acara yang kita buat malam ini dalam rangka menjalin hubungan kita sesama manusia. Maka acara ini bukan bid'ah. Acara ini silaturahim. Kalau isi ceramah ini dari zaman Nabi sampai sekarang tak berubah, Pak. Ayatnya itu juga. Hanya cara menyampaikannya
beda dari tahun kemarin, sebelumnya lagi, belum ada masjid ini, masih di masjid lain kita memperingati acara halal bihalal. Esensi intisari halal bihalal itu juga. Betul enggak, Pak? Betul enggak, Bu? Ayat yang disampaikan Ustadz itu juga, hadisnya itu juga. Lalu mengapa kita tidak datang? Ini Pak termasuk masjid yang ramai datang. Istiqomah nih, bapak-bapak ramai, ibu-ibu ramai, tetap ramaikan rumah Allah. Mengapa kita datang satu majelis ilmu? Karena ilmu nih, majelis yang disukai oleh para malaikat. Imam As-Suyuti, Bapak Ibu sekalian, dia masih datang di majelis ilmu, majelis kaleng-kaleng, padahal dia ulama besar. Imam Suyuti itu Pak, lebih kurang 600 kitab karangan dia, hafal 300.000 hadis, masih mau duduk di majelis ilmu yang gurunya hafal di hadisnya sedikit, masih mau duduk. Ketika diklarifikasi oleh muridnya, Buya apa Buya datang? Ini tidak kelas Buya. Apa kata beliau? Saya tidak cari ilmu kemarin, saya tidak mencari berkah majelis ilmu. Maka betul kata Pak Ketua tadi, kajian malam Kamis itu dibuat, datang aja Pak. Walau yang disampaikan Ustadz tuh suci tentang toharoh, walau yang disampaikan Ustadz tuh rukun sholat, walau yang disampaikan Ustadz tuh tentang wajib wudu, membatalkan wudu. Waktu SD dulu awak ada belajar itu Pak. Diulang lagi kaji itu. Kenapa? Ada di sana berkah majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, kata Habib Zain, datanglah. Bukan hanya di masjid Muslim ini Pak, masjid terdekat, Marzukin misalnya, jauh tuh Marzukin ya, jauh tuh. Raudatul Ma'ruf, mana Nurul Hidayah, Sidratul Muntaha, Jamaah, itu yang tahu saya Pak. Kalau ditanya masjid tahu saya. Tapi kalau ditanya calon presiden, yang saya tahu cuma satu, Anies Baswedan, yang lain saya tak tahu. Tapi kalau masjid banyak saya tahu. Jangan dipotong ya. Kok ceramah apa kampanye Pak? Ceramah. Jadi dimanapun ada majelis ilmu, datang Bu, datang Ibu. Kalau tak punya kesibukan datang. Sore jam 4, entah jam setengah 3 menjelang asar atau sesudah asar datang. Kata beliau, kalau kalian sering datang ke majelis ilmu, tidak pun kalian dijadikan ulama, insya Allah salah satu anak cucu kalian nanti akan dijadikan Allah ulama, berkah kalian sering hadir ke majelis ilmu. Awak duduk ya Pak, cuman duduk di majelis ilmu tuh, nak tidur lah, tidur silahkan tidur. Yang penting datang, cuman nanti diingat kawan. Bapak yang mana yang meninggal, ngacok lolok tuh nanti yang meninggal, diingat kawan nanti itu. Namanya kita sering ke masjid, tentu kawan tahu kan. Walau duduk, walaupun tak mendengar, walaupun main handphone, dia terserah. Yang penting hadir ke majelis ilmu, berkah di sana. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan Allah ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau ceramah halal bihalal biasa. Ini saya memotivasi kita untuk datang ke majelis ilmu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pun kita bahas esensi halal bihalal. Dua saja. Satu, silaturahim. Ada orang pergi meninggal, ada orang pulang kampung. Dia dari luar negeri, balik dia ke Indonesia. Ada yang dari Kuala Lumpur, balik ke mana? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, jauh Pak. Ada yang 2-3 kali naik pesawat.
Ada yang dari satu provinsi ke provinsi yang lain, ada yang dari satu kota ke kota yang lain. Tujuan apa? Pulang kampung. Capek pulang kampung tuh, jangan dibilang tidak. Duit banyak habis Pak duit. Ada kata kawan saya, aku tak bisa lama-lama di kampung, dah cepat habis duitku, kata dia. Kenapa? Keponakan banyak. Nama lebaran kan, THR, tendangan hari tunjangan hari raya banyak, tentu ngasih. Tak bisa lama-lama, seminggu aja sini kacau nih, kata dia. Satu hari pengeluaran 2 juta kali seminggu. Amak, ini bahaya nih. Pulang ke Indonesia memang fitri deh Pak, suci sesuci-suci, isi dompetnya bersih, suci. Tak ada yang tinggal habis, tinggal bayar utang aja lebaran. Duit habis pulang kampung tuh, badan capek, mobil terpakai jauh, semuanya kalau secara rugi. Tapi kenapa setiap tahun orang pulang? Mengapa orang rela habis duit? Mengapa orang mau capek-capek menjaga hubungan silaturahim tadi? Kata Nabi, hadis di awal saya sampaikan, siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya, Allah tambahkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, hendaklah dia menjaga hubungan silaturahim. Kelihatan duit itu habis, tapi sebenarnya Allah beri cara lain agar duit itu kembali, keberkahan hidup kita dapatkan. Makanya Nabi Pak paling marah dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, baik yang ada ikatan darah ataupun tidak ada ikatan darah, macam kita nih berjiran, bertetangga, bermasyarakat. Jangan pernah keluar dari mulut kita nih kata-kata mati pun aku nanti, jangan kau datang. Tak usah, itu kata-kata orang sombong. Itu kata-kata orang sok hebat, seolah-olah tak butuh orang lain. Siapa manusia ini tak butuh orang lain? Dari lahir sampai mati kita perlu dengan orang lain. Lahir kita disambut oleh orang, mati kita ditanam oleh orang. Kita semakin kaya seseorang itu, semakin butuh dia kepada orang lain. Maka kita jangan coba-coba putuskan silaturahim. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknat oleh Allah, walaupun matinya dalam Ka'bah. Bayangan Pak, bukan matinya di masjid muslimin, bukan, matinya dalam Ka'bah, tempat paling istimewa di permukaan bumi ini, lokasi paling mahal. Mana tanah paling mahal? Dia sedang tawaf. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Tawaf putaran kedua. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti tawaf. Tahu-tahu ada rombongan yang ingin masuk ke dalam Ka'bah. Biasanya kepala negara, pejabat-pejabat khusus itu kan boleh masuk ke dalam Ka'bah. Entah apa penyebabnya, dia tergabung dengan rombongan orang-orang hebat tadi, masuk deh Pak ke dalam Ka'bah. Ada niat tak dia masuk? Niat ada, cuma asuh-asuhnya tak mungkin siapa awak. Tapi Allah menakdirkan lain, masuk di dalam rombongan orang banyak, ikut ke dalam Ka'bah. Tentu senang. Andai kita masuk ke dalam Ka'bah, senang tak Bu? Ada cita-cita masuk ke dalam Ka'bah?
Aduh kan, tinggal soking yang lain kan. Kalau mau ikut saya 21 Agustus. Ini baru promo nih. Ini jelas promo. Yang mau umrah bersama saya 21 Agustus 2000. Jadi dia masuk ke dalam Ka'bah terlalu senang. Orang kalau terlalu senang bisa meninggal enggak? Bisa. Jadi bapak-bapak yang sudah tak pernah lagi memberi kejutan kepada istri, udah lama enggak ngasih surprise ke istri, udah Pak, jangan kasih lagi Pak. Ingat dulu baru-baru nikah dulu dia ngasih kejutan, ngasih surprise. Sekarang tidak pernah lagi. Udah Pak, jangan kasih kejutan lagi. Nanti Bapak kasih kejutan. Entah Bapak belikan sesuatu yang dia ingin-ingin. Tada! Terlalu senang istri. Meninggal. Entah ada niat, kalau ada niat cobalah. Jangan. Sayanglah dengan istri. Jadi yang masuk ke dalam Ka'bah ini terlalu senang, meninggal dalam Ka'bah. Jadi hati-hati terlalu senang. Saya punya kawan tentara main bola ke Kerinci, Pangkalan Kerinci. Klub bola orang ini menang bro. Lompat senang wah, lompatan terakhir meninggal di lapangan tuh meninggal. Terlalu senang itu berbahaya. Waktu saya tinggal di Hang Tuah dulu di samping musola Muhajirin tuh. Masih janda istrinya lagi Pak. Belum nikah kabarnya. Kalau Bapak mau nomornya ada sama saya nomornya. Ada. Yang saya kasih dengan Pak Haji tadi bukan nomor ibu janda itu, bukan, itu nomor saya. Rupanya ada pula nomor saya dengan beliau. Meninggal dalam Ka'bah memang meninggalnya di tempat terbaik. Sedang melaksanakan ibadah istimewa, tetapi ternyata di Indonesia ada hubungan silaturahimnya yang putus. Dia dengan kakaknya putus komunikasi sudah 2-3 tahun. Tak ada niat memperbaiki hubungan itu. Dia dengan jiran tetangganya tak ada lagi komunikasi, putus. Padahal ke masjid iya, dengar ceramah iya, tapi hubungan ini putus. Apa kata Nabi? Qati'ur rahim mal'unun. Yang memutuskan silaturahim tadi, walaupun meninggal di tempat di dalam Ka'bah, matinya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh Pak. Kalau memutuskan silaturahim adalah laknat, lawan dari laknat ini adalah rahmat. Maka acara kita malam ini dalam rangka mempererat hubungan kita, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musim-musim musim panas nih. Tahun panasnya ya juga. Yang kedua tahun politik. Musim-musim politik. Saya berharap walaupun Bapak Ibu beda pilihan di Pilpres di 2024 bulan Februari ini, tanggal berapa? Tanggal 14. Andai pula orang buat hari Valentine biar meriah gitu kan. Februari 2024. Walaupun beda pilihan nanti, tolong Bapak Ibu jangan tak ke masjid. Gara-gara si Anu tuh milih Anies Baswedan. Si Anu tuh yang dipilihnya Anies, yang sebelah ini dipilihnya Baswedan. Kan? Gara-gara itu orang ini tak tegur sapa, tak ke masjid, tak boleh. Siapa yang rugi tak ke masjid? Awak yang memutuskan hubungan, jangan putus, tak boleh Pak. Silahkan saja. Ustaz, saya nampaknya saya tengok-tengok lah ini calon-calon presiden nih. Hati saya kuat sama Anies. Gimana? Ya pilihlah. Ada kawan yang lain, nampaknya Ganjarnya tak cocok nih.
agak kurang udah usah pilih Pak. Yang penting jangan berkelahi, Pak. Negara itu tak ke masjid dia tak boleh, apalagi sampai kalau kau pilih ini putus hubungan kita. Enggak boleh, jangan. Santai aja. Setiap 5 tahun ada pemilihan, tak perlu kita bertengkar gara-gara. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga ukhuwah, tetap jaga hubungan silaturahim. Wa tuqatti'u arhamakum, kata Allah di surah Muhammad ayat 22-23 itu. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi yang pertama. Yang kedua, esensi halal bihalal ini seperti kata Pak Ketua, saling memaafkan. Sulit maafnya. Kalau ingin jelas kisahnya, buka surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Itu tentang haditsul ifki, berita hoax yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad, tentang yang disebarkan di seluruh penduduk Madinah itu apa? Perselingkuhan antara Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Kan itu yang digembar-gembor. Termasuk yang menyebarkan berita ini kaum muslimin, orang beriman, sahabat Nabi. Jadi kalau kita bayangkan Pak, sedangkan sahabat Nabi juga termakan hoax, apalagi awalnya Pak, ya kan? Jumpa orang-orang ini dengan Nabi. Jadi Nabi setelah kejadian itu viral, Nabi itu tak bisa berkata-kata apa-apa selain menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 1 bulan tak ada kejelasan. Berita panas 1 bulan, Pak. Bayangkan cemananya, sakitnya perasaan Rasulullah. Di satu sisi ini sahabat, ini adalah umat kaum muslimin, aturan Islam harus ditegakkan. Di satu sisi adalah istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah. Pusing, tapi Nabi tak berkata-kata, menahan diri. Ini pelajaran untuk kita. Kalau sesuatu itu belum jelas, jangan disebarluaskan. Lebih kurang 1 bulan baru turun surah An-Nur ayat 11 bahwa sebenarnya Sayyidah Aisyah itu tidak berselingkuh. Waktu suasana ini panas, ayah Sayyidah Aisyah ini namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini punya sepupu orang susah. Abu Bakar kaya, sepupunya susah, namanya Wastoh bin Usasah, di antara yang dinafkahi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nih Pak, dia kaya dan dia memberi bulanan kepada orang-orang susah. Nah, orang kaya menafkahi, yang dia nafkahi termasuk keluarga dekat dia. Di antara yang banyak itu adalah Wastoh, sepupu dia, Wastoh bin Usasah. Jadi Wastoh ini karena susah dapat bantuan Abu Bakar, tapi beritanya dia termakan. Termasuk dia yang menyebarkan. Sakit enggak perasaan kita, Pak? Kalau yang menyebarkan keburukan kita tuh keluarga kita. Yang kedua, yang kita kasih jatah hari makan. Kira-kira sakit enggak, Bu? Oh, Bu. Sakit Pak kan? Sakit. Itulah yang dirasakan Abu Bakar Siddiq. Sampai terucap dari mulut Abu Bakar Siddiq, takkan ku beri kau jatah lagi. Abu Bakar Siddiq lah. Bayangkan orang paling lembut saja sanggup berucap seperti itu. Takkan kuberikan jatah makanan itu lagi, kebutuhan. Saking sakit. Kenapa? Karena anak dia dicemeh, disebar-sebar luaskan. Akhirnya turunlah surah An-Nur ayat yang ke-22. Saya tak hafal ayat.
Nah, Bapak Ibu buka surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ayat ini bertujuan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, engkau jangan menahan nafkah karena rezekimu luas, duitmu banyak, kau diberi kelapangan. Jangan tahan untuk menafkahi mereka sekalipun mereka melecehkan anakmu. Jadi setelah turun ayat ini, Abu Bakar bertobat dan minta maaf. Apa kata dia? Mulai sekarang tak akan aku batasi kebutuhanmu lagi. Yang mau saya angkat dari cerita ini, Bapak Ibu sekalian, sulitnya memberi maaf kepada orang lain. Sekelas Abu Bakar, kalau tidak datang wahyu, mungkin sulit Abu Bakar untuk menerima. Kita pun kalau tak datang wahyu, ini kan ayat ini memang asbabun nuzulnya, sebab ceritanya tentang Abu Bakar. Tapi tujuan ayat ini untuk kita jangan hentikan menafkahi orang lain walaupun kita sedang marah dengan dia. Nah, ini kisah loh. Jangan tutup pintu maaf walaupun kita sedang tidak suka dengan dia. Kenapa? Salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Wa antumut tulak, kalian kumaafkan, kata Nabi ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun yang ke-8. Nabi bawa 10.000 tentara untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah ibadah haji pertama dan terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi hajinya sekali. Semua orang yang pernah membunuh keluarga sahabat Nabi dimaafkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran untuk kita agar kita menjadi pribadi yang membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Apa hadiah bagi pemaaf nih Ustaz? Saya baca dalam kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Mesir, ulama Mesir. Beliau juga kitab fikih, mempunyai kitab fikih namanya Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, fikih kontemporer. Saya tak punya nih, cuman di rumah saya ada 15 jilid ya, Al-Tafsir Al-Munir itu. Punya siapa tuh? Punya mertua saya. Mertua saya guru besar di sebuah pesantren. Setelah beliau meninggal, saya izin ke kakak ipar, Kak, kitab ini saya bawa ke Pekanbaru biar saya baca untuk referensi. Pas membaca tentang surah Al-Hujurat ini, di situ saya temukan hadis riwayat Ahmad. Itu hadis reward bagi pemaaf. Orang yang suka maaf itu rupanya Bapak Ibu ganjarannya luar biasa sekali. Kata Nabi, iza kana yaumul kiamah, nanti pada hari kiamat, setelah kita meninggal semua, hari kiamat, nada munadin, kata Nabi, kalian akan mendengar suara tapi orangnya tak kelihatan, seperti di bandara lah kan, kepada penumpang pesawat Lion Air, orangnya kan tak kelihatan tuh. Tapi kita semua yang di bandara terdengar suara itu jelas. Begitu nanti suara itu jelas, padahal hiruk pikuk hari kiamat itu kan ngeri. Tapi kita mendengarkan suara. Apa isi suara itu? Mencari. Siapa yang dicarinya? Ainal afuna 'anil nas. Mana orang-orang yang suka memberi maaf. Bukan minta kalimatnya, beri. Kenapa? Karena yang sulit itu kan memberi. Minta kan gampang. Gampang nak minta Pak? Gampang. Gampang nak minta maaf Bu? Gampang. Datang ke rumah orang tuh, Bu minta maaf ya. Nah, selesai ya. Bu, suami ibu selingkuhi 2 tahun, aku minta maaf ya. Selesai ya. 2 tahun, nah beranak dah. Datang dia minta maaf.
Yang minta maaf nih gampang, Pak. Yang hatinya terluka, bunuhlah dia gitu ya. Tapi rupanya Islam tidak begitu. Aina lafuna nas, mana orang-orang yang dulu di dunia suka memberi maaf? Halummu ila rabbikum, kata Nabi dalam hadis, menceritakan hadis itu. Suruh mereka bertemu Tuhan mereka. Satu, pemaaf itu bertemu dengan Allah, zat wajibal wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu mawjudun bila makan. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Allah ada, tapi Allah tidak bertempat. Karena setiap memiliki tempat adalah baru. Di atas bukan berarti Allah itu di atas, tetapi Allah itu al-a'la, maha tinggi. Kalau bertempat bukan Tuhan. Nah, nanti bertemu dengan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Agak usah nggak bahas ini kan, terlalu apa kan. Tapi sikit jadilah. Nanti bertemu. Tak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat ketika kita bertemu zat wajibal wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih dari surga itu. Itu didapatkan para pemaaf. Kan luar biasa enggak tuh, Pak? Luar biasa enggak, Bu? Jadilah pemaaf. Wa khudhu ujurakum, suruh mereka mengambil pahala. Bertemu Allah, suruh mengambil pahala. Iza afa ayyadkhulal jannah. Apabila mereka memaafkan, mereka akan masuk surga. Pemaaf itu reward yang kedua apa? Masuk surga. Yang ketiga hasil penelitian riset ilmiah, orang yang suka membuka maaf, pintu maaf, hidup umurnya panjang, hidupnya sehat. Kenapa? Karena tak menyimpan dendam. Orang yang cepat mudah sakit, cepat meninggal banyak yang tertahan dendam, tak boleh tersinggung sikit. Sikit aja ditengok orang aja, sikit tengok ibu tuh mandangnya dengan aku, sikit. Ini tak lama hidup, tapi kalau kita pemaaf, insya Allah umur panjang berkah. Itulah yang diajarkan agama lewat halal bihalal. Esensinya saling maafkan di antara kita. Ini yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, jaga ukhuwah. Yang kedua, jadilah pribadi yang suka memaafkan. Kalau meminta maaf Ustaz bagaimana? Bagus juga. Bagus. Siapa bilang tak bagus? Nah, kalau yang mudah mendeteksinya itu orang yang suka minta maaf, itu gampang mendeteksinya. Bagaimana caranya? Gampang. Pas orang minta sumbangan ke rumah, Bu, sumbangan, maaf ya, kata ibu itu cepat. Berarti ibu itu orangnya cepat minta maaf. Ahli surga juga tuh, Pak. Namanya surga jahanam. Datang orang minta sumbangan, belum sampai lagi orang minta sumbangan tuh, maaf ya, kata dia. Ditengok ibu tuh, aku belum singgah lagi ke ibu. Kedua-duanya jadi pemaaf, memberi maaf, meminta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya ini sajalah tausiah pada malam ini, 40 menit lebih kurang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita berselawatlah sedikit biar berkah. Salatullah salamullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin,
tawassalna bismillah bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihi kami, sayangi kami ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, kami bermohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa jiran tetangga sahabat kami. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin muslimat ya arhamar rahimin. Dosa yang sengaja dan tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang kecil apalagi yang besar, yang kami tahu dan kami tak tahu itu dosa. Kami bermohon ampuni kami ya Allah. Engkaulah Tuhan Maha Pengampun dosa. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman. Kuatkan, tambahkan iman kami ya Allah. Bila masa kami nanti tiba, waktu kami telah datang, ambil kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam kalimah la ilaha illallah, husnul khatimah. Begitu juga dengan orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkah acara silaturahim kami pada malam ini, kami bermohon kepadamu, jangan pernah jemu menurunkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Jangan bosan menurunkan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Petunjukmu, kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan, keberkahan, istiqomah, kebahagiaan kepada kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, terlebih-lebih kami yang berkumpul saat ini di rumahmu ini ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, anugerahkan kepada kami anak-anak yang solihin solihat. Titipkan kepada kami anak cucu yang jauh lebih baik daripada kami ya Allah. Jangan biarkan terlahir dari kami anak-anak yang durhaka kepadamu ya Allah. Lembutkan hati anak cucu keturunan kami ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Dekatkan mereka dengan rumahmu ini ya Allah. Cintakan mereka dengan Al-Quran. Allahumma ja'alhum ahlal Quran. Jadikan anak cucu keturunan kami ahli Quran ya Allah. Cinta sayang penghafal Al-Quran ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. Titipkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang mengenalmu ya Allah, yang cinta dengan syariatmu, yang mau menegakkan aturanmu ya mujibas sa'ilin. Amartana bid-du'a, engkau menyuruh kami berdoa. Ud'uni astajib lakum, engkau katakan mintalah aku akan kabulkan. Malam ini dengan penuh harap kami meminta kepadamu ya Allah. Fastajib lana, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.